Selamat datang kembali di penelaahan materi Anda. Hari ini, kita mau gali satu ide penting nih. Dari kutipan The Success Principles yang Anda bagikan, spesifiknya bab 36, belajar lebih banyak untuk menghasilkan lebih banyak. Jadi, misi kita sekarang, bongkar yuk, gimana sih komitmen belajar terus-menerus ini bisa jadi kunci buat naikin potensi penghasilan Anda. Mari kita mulai? Iya, ini relevan sekali ya. Apalagi di dunia yang cepet banget berubahnya. Belajar itu kan bukan cuma soal nambah ilmu aja, tapi lebih ke pertumbuhan diri, biar tetap relevan gitu. Sumber ini kasih lihat cara praktisnya, gimana pengetahuan baru itu ya langsung bisa jadi nilai ekonomi buat Anda. Benar, benar. Mulai dari yang dasar dulu deh, waktu. Ada cerita menarik tuh, dari mentor si penulis, W. Clement Stone. Dia nyaranin, coba kurangi nonton TV sejam aja sehari. Kedengarannya simpel ya, tapi itu 365 jam setahun loh. Coba bayangkan, potensi apa yang bisa Anda buka dengan waktu belajar ekstra segitu? Nah, iya betul sekali. Ini bukan sekedar nambah jam kosong, tapi lebih kayak investasi waktu yang, gimana ya, strategis. 365 jam itu kan kalau dihitung-hitung setara lebih dari, 9 minggu kerja ekstra. Bayangin deh, kalau waktu sebanyak itu dipakai buat kuasai satu skill baru yang penting, atau dalami topik krusial di bidang Anda, sumber ini kan nekenin intinya itu pakai waktu buat belajar hal yang pas, yang benar-benar naikin nilai Anda, entah di pasar kerja atau di bisnis. Oke, dari waktu, kita geser ke kebiasaannya. Konsep pemimpin adalah pembaca. Wah, ini selalu bikin saya tertarik. Disebutkan kan, si John DeMartini itu mempelajari tokoh-tokoh hebat, mencari pola sukses mereka gitu. Iya, dia cari benang merahnya ya. Terus ada kutipan Jim Rohn soal baca satu buku seminggu. Itu kan jadi 520 buku dalam 10 tahun. Katanya bisa bikin Anda masuk ke kelompok 1% ahli teratas. Skalanya ini, luar biasa. Gimana Anda lihat penerapan praktisnya? Penerapannya itu sebenarnya lebih dalam dari sekedar jumlah buku sih. Yang menarik, sumber ini nyaraninya fokus ke karya para master dan biografi orang sukses. Jadi kayak kita dapat blueprint-nya gitu loh, atau cara berpikir mereka. Jadi bukan cuma baca, tapi mempelajari kesuksesan itu sendiri. Tapi ya tentu seperti diingatkan juga di prinsip lain ya, baca aja nggak cukup. Kuncinya kan di pemahaman sama penerapan petunjuk sukses itu. Disesuaikan sama konteks Anda. Betul, harus diolah lagi ya. Nah, selain baca, ada juga nih belajar lewat audio. Kisah Jeff Arch, penulis Sleepless in Seattle, itu unik banget. Dapat ide dari infomersial Tony Robbins jam 4 pagi. Jam 4 pagi ya? Luar biasa. Iya, itu nunjukin inspirasi bisa datang kapan aja, di mana aja. Ini relevan banget kan buat banyak orang, bisa sambil nyetir, sambil olahraga. Tepat sekali. Fleksibilitas itu kekuatan utamanya belajar via audio. Saya juga sering kok manfaatin waktu di jalan buat dengerin sesuatu. Sumber ini juga angkat cerita Alan Coss kan, yang pakai rekaman audio, center point itu ya, buat ngurangin stres, malah ternyata bisa micu kreativitas pas lagi buntu. Jadi manfaatnya bisa double, dapat info baru sekaligus bisa menenangkan atau malah menstimulasi alam bawah sadar. Intinya sih, jaga terus aliran masukan berharga. Mau lewat mata atau telinga, yang penting konsisten. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, pesan utama dari bab 36 ini jelas banget. Belajar lebih banyak untuk menghasilkan lebih banyak. Ini bukan cuma kayak saran motivasi biasa, tapi ini strategi inti yang diulang-ulang terus di sumber ini. Investasi paling cerdas ya ke diri Anda sendiri. Dan kaitannya sama tujuan finansial Anda, itu langsung banget. Makin banyak pengetahuan relevan yang Anda punya, ya makin tinggi nilai Anda. Otomatis, makin banyak pintu peluang kebuka. Dan ya, ujung-ujungnya, potensi penghasilan Anda jadi lebih besar. Sumber ini ngegambarinnya sebagai hubungan sebab akibat yang bisa Anda bangun secara aktif. Bukan kebetulan. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat direnungkan sama Anda. Kalau kita udah lihat nih, mendedikasikan 1 jam aja tiap hari buat belajar, fokus, itu bisa ningkatin penghasilan Anda. Gimana kalau efeknya lebih dari itu? Gimana kalau ternyata itu bisa mengubah keseluruhan cara pandang Anda? Membuka cakrawala baru yang mungkin sekarang aja belum Anda bayangkan? Coba pikirkan deh, dalam 1 tahun ke depan, apa dampaknya buat Anda?